Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sejahtera bagi kita semua kawan pajak. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Nah, jumpa lagi kita dalam segmen podcast Ngopi Yuk, ngobrolin pajak Indonesia yuk. Bersama saya Lisa dari tim penyuluh KPP Perantau Pajak Konsumen, dan juga ada nih di samping saya sebagai narasumber kita hari ini. Halo. Halo, selamat pagi Kak Lisa. Boleh kenalan dulu nih Kak, namanya siapa? Baik, saya Nina, peran dari tim penyuluh KPP Jakarta Selatan juga. Nah, kawan pajak bersama dengan Kak Nina, hari ini kita akan membahas tentang PER 01 PJ 2023, yaitu tentang apa sih Kak? Tentang kita bacakan sekalian. Boleh Ya. Kalau dibaca dari judulnya, ini memang agak panjang. Kita akan membahas PER 01 PJ 2023, judulnya Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas penghasilan royalti yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi yang menerapkan penghitungan pajak penghasilan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Wow, panjang ya Kak judulnya ya. Iya kan? Menarik nih. Sebenarnya itu intinya tentang apa sih Kak? Intinya sih sebenarnya tentang perubahan pajak atas royalti. Nah, jadi judul yang sepanjang itu tenang kawan pajak ya. Kita akan bahas nih bareng sama Kak Nina. Kita jelasin dulu kali ya Kak, istilah-istilah yang akan kita bahas tuh apa aja sih Kak? Baik, karena dari judul yang panjang tadi ada beberapa hal yang kita perlu persamakan dulu persepsinya ya. Yang pertama itu ada royalti. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai uang jasa yang dibayarkan orang lain atas sesuatu yang diproduksi suatu pihak yang memiliki hak paten atasnya. Singkatnya, royalti adalah sejumlah uang yang akan diterima seseorang atas karya intelektual miliknya. Misalnya, pencipta lagu, ini ya secara umum ya, pemilik merek dagang yang sudah kita ketahui, atau misalnya Kak Lisa punya merek dagang, punya mengembangkan suatu produk apa minuman, kemudian dikasih merek Lisa gitu ya, itu kan menjadi hak paten ya. Ketika itu akan digunakan, maka itu akan mendapatkan royalti. Seperti itu mungkin contohnya ya. Oke. Baik. Terus gimana lagi nih Kak? Ya, itu kita udah sepakat ya, clear, jelas tentang royalti. Baik, yang kedua adalah norma penghitungan penghasilan neto. Ini adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang dibuat dan disempurnakan secara terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ini terakhir diatur dengan Perdirjen nomor 17 PJ tahun 2015 Kalisa. Jadi ini hanya bersumber dari Direktorat Jenderal Pajak ya. Yang dipakai adalah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak karena setahu saya memang nggak ada yang lain ya yang mengeluarkan peraturan tentang penghasilan neto gitu ya, norma penghasilan neto. Oke, baik Kak. Baik, selanjutnya ada PPh pasal 23. Ini adalah pajak penghasilan atas penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo penyabayarannya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap sebagaimana diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jadi jika ada pihak yang memakai merek tersebut dan mereka wajib memotong PPh atas royalti atas merek atau hak cipta yang dipakai itu tadi misalnya Kak Lisa mereknya dipakai nih sama pihak lain, maka pihak lain itu harus memotong PPh 23 atas royalti. Seperti itu. Oke Kak, berarti pemahaman kita ini sudah sama ya Kak ya, dan juga kawan pajaknya. Tadi kita membahas tentang PPh pasal 23, kemudian ada norma penghitungan penghasilan neto, dan juga tentunya tentang royalti nih kawan pajak ya. Kak, ada beberapa catatan saya nih ya. Pastinya kan tadi sudah disebutkan ya oleh Kak Nina bahwa royalti ini sudah dikenakan di PER 17 tahun 2015. Nah, terus bedanya ini dengan PER 01 itu bedanya gimana sih Kak? Saya luruskan ya, Perdirjen nomor 17 tahun 2015 itu mengatur tentang norma penghasilan neto Kak. Oke, tentang normanya ya Kak ya. Ya, jadi memang ini sudah diberlakukan pajak penghasilan sesuai dengan diundangkannya pajak penghasilan, maka pajak penghasilan atas royalti juga sudah berlaku. Tapi perbedaannya adalah ini diundangkan dan berlaku sejak tanggal 16 Maret 2023. Nah,
Perbedaan utamanya adalah di penghitungannya. Kalau di yang peraturan sebelumnya hanya 15% kali nilai royalti. Itu pajaknya ya. Sementara di peraturan ini tetap sama, tarifnya 15%, tapi yang berubah adalah nilai brutonya. Jadi nilai brutonya di peraturan ini menjadi 40% kali nilai royalti. Jadi 40% kali nilai royalti kali baru dikalikan tarif 15%. Kalau ternyata perbedaannya di situ kalau pajak ya. Tadi Kanina ternyata menjelaskan bahwa royalti itu sebelumnya sudah masuk di PPh 23. Iya. Terus untuk yang normanya diatur di Per 17 tadi. Nah, Iya. dengan adanya Per ini dijelaskan bahwa untuk mencari DPP royalti ya Kak ya, Iya. bisa dikali bukan bisa dikali, mengatur tentang 40% dikali dengan nilai royalti, kemudian baru dikali tarif PPh-nya seperti itu ya Betul, Kak ya. betul. Nah, terus ada syaratnya nggak sih Kak penggunaan tarif 40% ini gitu untuk mencari DPP-nya? Ya, jadi ada syaratnya nih ya. Kita perhatikan di dalam peraturannya di Per 01 tahun 2023 ini di pasal 2 angka 3 disebutkan bahwa jumlah bruto sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang menerapkan penghitungan pajak penghasilan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, yaitu sebesar 40% dari jumlah penghasilan royalti sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Jadi hanya berlaku bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang sudah menyampaikan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto di laman DJP online. Jadi ini poin pentingnya ya kali saya. Harus menyampaikan NPPN-nya dulu di Iya. laman DJP online gitu. Iya, betul. Norma penghitungan penghasilan neto. Jadi kalau dari peraturan ini ada 3 poin ya persyaratannya. Yang pertama berlaku untuk wajib pajak orang pribadi. Kemudian dia menggunakan norma penghitungan penghasilan neto untuk menghitung PPh-nya, kemudian menyampaikan BPS pemberitaan. BPS ini bukti penerimaan surat ya yang dikeluarkan oleh DJP. Biasanya kalau secara DJP online itu dikirim ke email ya Bapak Ibu ya. Kemudian disampaikan kepada pemotongnya. Jadi kalau kita sudah dapat bukti penerimaan surat NPPN, maka itu disampaikan ke pemotongnya. Jadi ketentuan ini hanya berlaku bagi orang pribadi yang sudah menyampaikan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto. Oke Kak, saya boleh tanya-tanya sedikit dong Kak Boleh. tentang persyaratan ini nih biar Yes. kawan pajak yang nonton kita makin jelas nih Kak. Ya, silakan. Jadi berlakunya itu untuk wajib pajak orang pribadi gitu ya Kak. Ya, Terus yang kedua menggunakan NPPN yang sudah disampaikan melalui laman DJP online. betul. Jadi kalau misalnya nih saya wajib pajak yang ingin dipotong dengan menggunakan Per ini gitu ya Iya. Kak ya. Pertama saya harus menyampaikan NPPN dulu di DJP online-nya. Betul, ya. Nah, terus nanti akan dapat BPS-nya itu nih Kak ya. Baru saya bisa menyampaikan ke pemotong, terus bisa menggunakan yang 40% tadi gitu kan. Betul, iya. Nah, kawan pajak sedikit mengingatkan ya pada saat kita lapor SPT tahunan yang sebelumnya, sekaligus kita menyampaikan NPPN untuk tahun yang berjalan gitu ya. Iya, untuk tahun yang berjalan. Berarti misalnya nih untuk di tahun 2024 ini, kemarin di bulan Januari sampai dengan Maret, saya Ya. wajib menyampaikan SPT tahunan tahun 2023, Betul. sekaligus menyampaikan NPPN-nya gitu ya Kak. Iya, untuk tahun 2024. Untuk tahun 2024 ya Iya. Kak Pajak. Jadi jangan lupa ya disampaikan dulu baru bisa menggunakan. Nah, untuk penyampaiannya ini kan online aja ya Kak ya? Atau ada nih harus datang ke kantor pajak nih Kak? Tidak Kak, sekarang kita semua melalui layanan untuk SPT tahunan melalui DJP online, laman DJP online menjadi lebih gampang kan teman-teman ya. Kemudian juga pelaporan NPPN itu juga dilakukan melalui laman DJP online. Jadi nanti semuanya secara online saja, tidak perlu datang, tidak perlu menggunakan kertas, tidak perlu mencari lagi, belum dapat fotokopian. Kalau yang zaman dulu seperti itu dapat kertas gitu ya. Sekarang tidak lagi ya kawan pajak ya. Sekarang semuanya bisa dilakukan secara online. Secara online dan tidak terikat waktu dan tempatnya ya Kak? Jadi
Jadi Betul. misalnya kawan pajak nggak sempet nih ya kemana-mana, kita bisa menyampaikan secara online dari mana aja ya kak ya. Betul. Betul, oke. Nah, terus misalnya nih Kak, tadi kan kita membahas siapa saja yang berhak menggunakan tarif, bukan, 40% ini ya. Ya. Nah, kalau misalnya nih saya belum menyampaikan NPPN tadi gitu, Ya. itu gimana Kak perlakuannya? Iya, ini mengacu ke peraturan ya Kak. Ini karena di peraturannya ada persyaratannya mengikat, peraturannya bersifat mengikat ya, bahwa dia harus sudah hanya orang pribadi, kemudian dia sudah menggunakan NPPN, dan itu sudah dibuktikan dengan adanya BPS dari NPPN-nya. Maka ketika itu tidak terpenuhi, ya mohon maaf, ini mengacu kepada peraturan sebelumnya. Jadi tetap 15% dikali nilai royalti. Jadi mengacu ke peraturan sebelumnya ya Kak ya. Oke, jadi nggak bisa pakai yang 40% itu ya kan pajak kalau misalnya belum menyampaikan NPPN. Iya, dan jangan ditawar ya Kak ya, karena ini berdasarkan peraturan kita. Oke, tadi kan kita bahas dari sisi penerima penghasilannya Kak, atau dari sisi Betul. yang dipotong ya. Mm-mm. Kalau dari sisi pemotongnya gimana nih Kak perlakuannya? Nah, bagi pemotong membuat bukti potong di PPh 23 ini dilakukan di DJP online juga, di laman DJP online juga, dan pada saat melaporkan di PPh 23 di SPT unifikasi ya teman-teman ya. Sekarang kita melaporkan di SPT unifikasi, di situ ada nanti untuk PPh 23 di situ membuat bukti potongnya, dan dalam membuat bukti potong itu kita tetap mengacu ke NPPN yang diberikan oleh si penerima royalti. Nanti ketika si penerima royalti ini bisa menyampaikan bukti penerimaan surat bahwa dia memang sudah menyampaikan norma tadi ya, norma penghitungan penghasilan itu, maka kita memotongnya berdasarkan tarif per 01 yang 40% kali nilai royalti baru dikalikan 15%. Tapi tadi kalau ternyata ketika tadi satu contoh dikatakan Kak Lisa, ternyata lupa belum melaporkan gitu ya, belum melaporkan PPN, maka ya langsung dikalikan tarif 15% kali royalti. Oke Kak, menarik nih. Jadi ada dua sisi ya, baik dari sisi yang dipotong dan juga sisi pemotong, sama-sama wajib melaporkan ya Kak ya, Iya. supaya ada check and balance-nya nih. Betul. Jadi dari misalnya saya wajib pajak nih Kak, saya sudah dipotong, nanti saya laporkan di SPT saya. Iya. Itu di bagian mana sih Kak? Di SPT tahunan ya Kak Lisa, di SPT tahunan kita tahu ada bagian pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak lain. Nanti Bapak Ibu tinggal masukkan di situ nomornya. Kalau dia silaun transaksi sudah lapor seharusnya muncul ya. Tapi kalau dia tetap dicek nomornya dan nilainya, kemudian nanti nilai kreditnya, total kreditnya misalnya nih nilai royaltinya dari mana-mana gitu kan. Kalau si penerima royalti kan bisa menerima dari mana saja ya, bisa dari dapat berapa bukti potong gitu. Itu nanti akan masuk ke halaman induk SPT tahunan menjadi kredit pajak, dan itu menjadi pengurang dari utang pajak. Jadi nanti diperhitungkan kembali di akhir tahun ya non pajaknya. Iya. Jadi misalnya saya sudah input penghasilan, terus nanti input bukti potong, di situ baru kelihatan tuh Kak ya pengurangannya berapa. Iya. Terus apakah masih ada pajak yang kurang atau lebih bayarnya? Betul. Nah seperti itu kawan pajak. Ini cukup jelas ya Kak ya. Semoga kawan pajak juga di sini jelas ya apa yang kita sampaikan hari ini gitu. Saya highlight ada dua dari per 01 tahun 2023 ini ya. Yang pertama ada perubahan nilai DPP atas PPh royalti ini ya Kak ya. Yang masuk dalam objek PPh 23. Kemudian yang kedua, perubahan ini berlaku bagi wajib pajak orang pribadi yang telah menyampaikan NPPN pada laman DJP online. Jadi jangan lupa nih kawan pajak ya, lapor SPT-nya sekaligus menyampaikan NPPN-nya. Ada di DJP online di menu layanan. Nanti bisa langsung dicek ya kawan pajak ya. Nah, mungkin ada tambahan nih dari Kak Dina. Mungkin itu ya Kak Lisa, untuk yang belum pernah menambahkan layanan di DJP online ya, mungkin ketika melihat kok laman DJP online saya nggak ada untuk yang ini gitu, itu mungkin bisa diklik di aktivasi fitur
nanti dia akan muncul beberapa poin-poin gitu ya, kotak-kotak, nanti diaktifkan untuk layanan MPPN. Nah, di situ ketika itu sudah diklik, maka itu teman-teman sudah bisa mengakses lembar NPPN-nya. Baik, jadi jangan khawatir ya kawan pajak kalau misalnya menunya tuh belum muncul, mungkin memang belum diaktifasi ya di menu aktivasi fitur gitu ya kawan pajak. Oke, itu dulu ya Kak Nina ya episode kali ini ya tentang royalti gitu ya. Bagi kawan pajak yang ingin bertanya atau mungkin konsultasi bisa langsung hubungi kami di WA KPPSN, dan juga jangan lupa nih Kak, kita punya Instagram ya Kak. Iya, betul. Boleh di follow nih kawan pajak @pajak_jakarta_sn. Jangan lupa ya kawan pajak ya. Demikian yang dapat kami sampaikan pada episode kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali ya kawan pajak. Sampai jumpa. Sampai jumpa.